Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Kairi dari Undika. Kami sedang melakukan observasi mengenai proses kerja dan penggunaan teknologi di tim operasional Gojek. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Boleh. Mau tanya soal apa ya? Makasih Pak. Pertama, saya ingin bertanya bagaimana alur kerja tim operasional dalam menjalankan aktivitas harian di lapangan. Jadi setiap pagi kami dimulai dengan briefing pagi. Setelah itu kami memantau mitra driver dari sistem yang terintegritas. Nah, dari situ kita bisa melihat jumlah sistem orderan yang aktif, status driver, dan orderan permintaan yang tinggi. Nah, pertanyaan yang kedua, berarti sistem teknologi sangat membantu dalam pengambilan keputusan ya Pak? Ya, benar sekali Kairi. Jadi tanpa sistem ini kami akan sulit memantau driver ribuan secara manual. Dengan adanya teknologi ini, kami bisa mengalihkan driver ke suatu tempat yang permintaan yang lebih tinggi. Perkenalkan Pak, saya Yeyen Yuni Arta. Di sini saya akan bertanya seputar identifikasi pelanggan dan penggunaan sistem Gojek. Pertama, siapa saja pengguna yang bisa dikategorikan sebagai pelanggan utama Gojek? Halo Yayen, yang bisa dikatakan sebagai pelanggan utama Gojek, yang pertama itu pengguna aplikasi, kedua mitra driver, dan ketiga mitra usaha. Kalau penggunaan sistem internal Gojeknya gimana ya Pak? Yaitu pertama tim operasional lapangan, kedua customer service, yang ketiga IT support. Karena dari sistem mereka bisa memantau jumlah orderan aktif, menangani laporan, dan juga kendala teknis di lapangan. Berarti semua pihak terhubung lewat teknologi ya Pak? Iya, semua mereka terhubung dari pelanggan, driver, sampai ke teknis aplikasi. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Ini sangat membantu kami untuk menganalisis observasi kami. Oke, makasih Yen. Semoga sukses ya. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yeyen Yuniarta. Kami dari Kampus Undika Batam. Kami sedang melakukan observasi tentang layanan Grab. Apakah diri Abang bersedia? Ya, saya bersedia. Nih, menurut saya, apa sih harapan utama atau fitur yang harus ditambahkan dari layanan Grab ini, Bang? Fitur yang harus ditambahkan yaitu yang pertama kemudahan dan percepatan layanan. Kayak misalnya kan saya menggunakan aplikasi Gojek atau GrabCar untuk memesan makanan, pelanggan ingin memudahkan agar dipercepat layanan tersebut. Yang kedua yaitu transaksi yang aman. Di zaman sekarang kan teknologi sudah canggih ya, yaitu kan bisa kita menggunakan bayar kris atau enggak transfer dan lain-lainnya. Yang ketiga itu transparansi biaya, yaitu kita pelanggan itu ingin tahu estimasi biaya yang kita keluarkan di saat kita memesan Gojek atau enggak Grab. Berarti bisa disimpulkan aplikasi ini sangat membantu kita ya di kalangan zaman sekarang. Misalnya kita nggak punya kendaraan, kita bisa memakai aplikasi tersebut. Ya, itu sangat memudahkan Kita untuk di zaman sekarang. Baiklah, terima kasih jawaban dan kesempatannya, Bang. Sama-sama. Permisi Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nah, di sini saya ingin bertanya apa saja kebutuhan utama yang diharapkan dari layanan Gojek? Kebutuhan utama yang diharapkan sebagai pelanggan, yang pertama itu pemantauan driver secara langsung ya, secara real time, contohnya GPS tracking. Yang kedua itu komunikasi antara driver, entah itu ditambahkan chat in app, chat otomatis untuk memudahkan pelanggan menghubungi driver. Yang ketiga itu layanan secara responsibel. Jadi jika terjadi kesalahan teknis, kita bisa menghubungi customer service dengan sangat
mudah dan responnya cepat. Itu aja sih. Oh, jadi begitu ya Bang. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdullah Mirjani, ST MP IPM selaku dosen pengampu mata kuliah konsep teknologi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang integrasi manusia dan teknologi dalam sistem operasional Gojek, studi observasi lapangan. Perkenalkan, nama saya Kairi Selain Kamarudin dengan NPM 25101081. Saya Pak Izidam Ramadan dengan NPM 25101040. Saya Yayan Yuniarta dengan NPM 2510101027. Saya Indra Saputra, NPM 25101083. Saya Muhammad Bagus Sabufari dengan NPM 2510101038. Saya di sini akan menjelaskan bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor transportasi. Salah satu contoh nyata dari transformasi digital tersebut adalah hadirnya layanan transportasi online seperti Gojek. Melalui integrasi antara manusia dan teknologi, Gojek berhasil menghadirkan kemudahan akses transportasi, efisiensi waktu, serta peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Nah, di pembahasan pertama ada analisis berpikir sistem atau sistem thinking. Pendekatan berpikir sistem digunakan untuk memahami bagaimana seluruh komponen dalam layanan Gojek saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang kompleks, dinamis, dan saling mengaruhi. Dalam konteks Gojek, sistem tidak hanya mencakup hubungan antara driver dan pelanggan, tapi juga melibatkan teknologi, data, kebijakan, dan proses operasional yang saling terhubung dalam satu ekosistem digital. Melalui perspektif berpikir sistem, setiap elemen dianggap memiliki peran penting. Yang pertama, ada pelanggan berperan sebagai sumber permintaan layanan. Yang kedua, aplikasi Gojek berfungsi sebagai penghubung antar pelanggan dan mitra driver. Yang ketiga, driver menjadi pelaksana layanan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang keempat, sistem data dan algoritma bertugas memproses informasi lokasi, waktu, dan rating untuk memastikan kecocokan layanan yang optimal. Di sini ada hubungan antara elemen-elemen tersebut membentuk rantai proses yang berkesinambungan. Pertama, ada pelanggan melalui pesanan. Yang kedua, sistem mencocokkan driver terdekat. Yang ketiga, driver menerima dan mengeksekusi order. Yang keempat, pelanggan memberikan penilaian. Dan yang kelima, data umpan balik disimpan untuk evaluasi kualitas dan performa. Proses ini menciptakan loop umpan balik, feedback loop, yang memungkinkan sistem untuk belajar dan beradaptasi. Misalnya, ketika rating pelanggan rendah, sistem akan mengidentifikasi penyebabnya dan menyesuaikan prioritas order atau memberikan pelatihan kepada driver. Sebaliknya, rating tinggi menjadi penguat positif yang meningkatkan reputasi dan peluang driver mendapatkan order yang lebih banyak. Oke, yang kedua adalah feedback system atau sistem umpan balik. Feedback system dibagi menjadi dua, yaitu pertama umpan balik positif atau positive feedback, yaitu terjadi ketika sistem menerima respon yang membuat perilaku atau hasil yang diinginkan. Contohnya, pelanggan memberikan rating tinggi kepada driver yang ramah dan tepat waktu. Sistem akan meningkatkan prioritas driver tersebut dalam menerima order berikutnya. Akibatnya, kualitas layanan secara keseluruhan meningkat karena perilaku positif tersebut diperkuat. Yang kedua yaitu umpan balik negatif atau negatif feedback. Terjadinya ketika sistem
mendeteksi hasil yang tidak diinginkan dan berusaha menyeimbangkannya kembali. 3. Analisis predictive company. Sebagai perusahaan teknologi, Gojek menghubungkan berbagai pihak sampai dengan pelanggan, mitra driver, dan merchant dari penyedia jasa layanan lainnya melalui satu platform terpadu. Terhubungan ini tidak hanya sebatas aplikasi transportasi, tapi meluas ke berbagai layanan seperti GoFood, GoSend, GoMart, GoPay, dan GoBiz yang membentuk ekosistem digital lengkap. Berikut beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa Gojek beroperasi sebagai company antara lain. Yang pertama, integrasi data dan teknologi. Semua layanan Gojek berbasis teknologi data yang sama sehingga sistem dapat mengenali pola perilaku pelanggannya, preferensi serta riwayat transaksi. Hal ini memungkinkan perusahaan memberikan rekomendasi layanan yang lebih personal dan efisien. Kedua, kolaborasi ekosistem. Gojek menjalani kemitraan dengan berbagai pihak termasuk restoran, toko, retail, lembaga keuangan, dan pemerintahan daerah. Kolaborasi ini memperluas jangkauan layanan serta menciptakan nilai tambah bagi semua pihak di dalam ekosistem. 3. Konektivitas real time. Setiap transaksi dan interaksi yang terjadi pada platform Gojek berjalan secara real time. Pelanggan dapat memantau posisi driver, meriksa status pesanan hingga melakukan pembayaran instan. Hal ini meningkatkan transparansi dan rasa aman selama proses layanan berlangsung. 4. Responsif terhadap perubahan lingkungan. Dengan sistem terhubung berbasis data, Gojek mampu menyesuaikan kebijakan dan inovasi secara cepat terhadap perubahan kondisi lapangan, seperti peningkatan permintaan di jam sibuk, cuaca buruk, atau area dengan risiko keselamatan tinggi. Keterhubungan yang kuat ini menciptakan dampak positif terhadap kualitas layanan dan keselamatan. Informasi yang terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas driver dan pelanggan, serta memudahkan deteksi dini terhadap potensi risiko di lapangan. Selain itu, koordinasi antara layanan juga membantu mempercepat respon terhadap kendala operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Usulan inovasi teknologi. Inovasi realistis, murah, dan mudah diterapkan, yaitu ada fitur check-in otomatis di pangkalan. Driver bisa memakai kehadiran di area ramai dengan satu tombol. Sistem akan memprioritaskan mereka untuk order di lokasi tersebut. Ada beberapa keuntungan, yaitu murah diterapkan, hanya update aplikasi, meningkatkan efisiensi alokasi order, mengurangi rebutan order antara driver, meningkatkan keselamatan, tidak perlu sering menatap layar, memperbaiki kualitas layanan. Oke, dilanjutkan oleh saya. Setelah rekan-rekan saya menjelaskan tentang analisis layanan Gojek, di sini kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan analisis, kita dapat simpulkan bahwa Gojek merupakan contoh nyata penerapan sistem digital yang kompleks dan saling berhubung antara manusia dan teknologi. Melalui pendekatan berpikir sistem thinking, seluruh komponen seperti pelanggan, driver, aplikasi, sistem data bekerja dalam satu alur yang terintegrasi dan adaptif. Penerapan feedback system memungkinkan Gojek melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pelanggan dan mitra, sehingga kualitas layanan dapat terus meningkat. Sementara itu, konsep company merupakan memperkuat posisi Gojek sebagai perusahaan yang mampu menghubungkan berbagai pihak mulai dari pengguna, mitra, hingga lembaga eksternal dalam satu ekosistem digital yang efisien. Demikianlah presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.